Putin terima bantuan Kim Jong-un. 100.000 tentara Korea Utara dilaporkan akan dikirim bantu Rusia. Korea Utara dikabarkan akan mengirim 100.000 tentara ke Ukraina untuk membantu pasukan Vladimir Putin memerangi kubu Zelensky. Ahli pertahanan Moskow bahkan menyebutkan sudah sepatutnya Rusia menerima bantuan dari Kim Jong-un. Mengutip Tribun News seperti dilansir dari Meror.co.uk, pernyataan tersebut disampaikan oleh seorang ahli pertahanan terkemuka di Moskow, Kolonel Cadangan Igor Korotchenko. Kita seharusnya tidak malu menerima tangan yang diberikan kepada kita oleh Kim Jong-un, paparnya. Korea Utara sebelumnya sudah menjelaskan bahwa negaranya siap menyediakan pembangunan untuk memperbaiki kerusakan perang, bahkan memasok kekuatan tempur. Mereka akan dikerahkan ke pasukan separatis pro-Putin Republik Rakyat Donetsk dan LPR yang keduanya baru-baru ini diakui Kim Jong-un sebagai negara merdeka. Wilayah Tenggara Donetsk dan Luhansk yang dikenal sebagai Donbas telah dikuasai oleh separatis yang didukung Moskow selama hampir 8 tahun. Sementara itu, pemimpin redaksi Jurnal Pertahanan Nasional Rusia menyebut bahwa nantinya 100.000 sukarelawan dari Korea Utara harus patuh pada aturan Putin. Ada laporan bahwa 100.000 sukarelawan Korea Utara siap untuk datang dan mengambil bagian dalam konflik, paparnya. Rusia sendiri menganggap banyak orang Korea Utara yang ulet dan tidak banyak menuntut, sehingga bisa membantu menyerang Ukraina. Posisi Ukraina bisa dipastikan semakin tersudut jika tentara rakyat Korea Utara bakal masuk ke wilayahnya, mendukung militer Rusia. Korut kemungkinan besar akan mengirim lebih dari 100.000 tentaranya ke Ukraina. Dalam laporan yang dikutip Viva Militer dari Mirror, Korut menjelaskan lewat saluran diplomatik untuk mengirim tenaga kerja dalam proses perbaikan infrastruktur pasca perang. Tak cuma itu, Korut di bawah komando pemimpin tertinggi Kim Jong-un juga bersedia memasok kekuatan tempur dalam jumlah besar buat mendukung militer Rusia dalam perang di Ukraina. Lebih dari 100.000 tentara Korut akan dikerahkan ke garis depan bersama milisi pemberontak pro-Rusia, DPR, dan LPR. Seperti yang diketahui, Korut jadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan dan kedaulatan kedua DPR dan LPR. Negara ini siap untuk mengirim hingga 100.000 tentaranya ke Donbas. Pyongyang, ibu kota Korut, akan bisa mentransfer unit taktisnya ke Donbas. Bunyi laporan kantor berita Rusia, Rekno, seorang mantan perwira angkatan bersenjata Federasi Rusia atau VSRF. Kolonel Igor Korotchenko menyatakan jika Kremlin sudah seharusnya menerima bantuan dari Korut, pakar militer yang pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Publik Kementerian Pertahanan Rusia, meyakini jika dukungan militer Korut akan memuluskan langkah armada beruang merah mengakhiri perang dengan cepat. Kami tidak boleh malu menerima tangan yang diberikan oleh Kim Jong-un kepada kami, ucap Korotchenko. Dikatakan di sini bahwa Rusia sedang mencoba menghapus Ukraina dari peta geopolitik dunia. Itu tidak cukup. Kami seharusnya menghapus proyek anti-Rusia dari peta geopolitik dunia, katanya. Hingga kini perang Rusia versus Ukraina masih bergulir dan konflik itu sudah memasuki bulan kelima. Belum tuntas, Rusia dan Ukraina, kini Korea Utara kembali menghebohkan dunia. Asalnya belum lama ini pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memberikan pernyataannya untuk siap meluncurkan nuklir. Peluncuran nuklir dari Korea Utara itu tidak lain untuk melakukan perlawanan dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan. Sebelumnya Kim Jong-un pernah menyatakan bahwa pasukan militer mereka sudah siap melakukan perlawanan. Tidak sampai di situ saja, Kim Jong-un juga telah mengintensifkan ancaman nuklirnya terhadap kekuatan Barat dan negara-negara tetangganya. Dilansir dari Daily Star, Korea Utara kemungkinan akan mempersiapkan latihan musim panas yang menurut pengamat dianggap sebagai latihan invasi. Kim Jong-un memberikan pernyataannya, angkatan bersenjata kami sepenuhnya siap untuk menanggapi setiap krisis, dan nuklir negara kami juga siap untuk memobilisasi kekuatan absolutnya dengan patuh, tepat dan cepat sesuai dengan misinya, ungkap Kim Jong-un dikutip dari Daily Star Kamis 28 Juli. Pernyataan itu muncul sebagai respon dari kecaman Amerika Serikat yang mengutuk Korea Utara sebagai cara untuk membenarkan kebijakannya yang bermusuhan dan sebagai kecaman Amerika Serikat atas uji coba rudal. Tidak hanya di situ saja, perhatian pemimpin Korea Utara ini juga berpusat pada Korea Selatan. Pemimpin Kim juga menyebut Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol sebagai maniak konfrontatif dan mengklaim bahwa pemerintah Korea Selatan dijalankan oleh gangster. Kim Jong-un juga memberikan komentarnya berbicara tentang aksi militer terhadap negara kita yang memiliki senjata mutlak yang paling mereka takuti adalah tindakan bunuh diri
yang tidak masuk akal dan sangat berbahaya, tutur Kim Jong-un. Setidaknya ada 100.000 tentara Korea Utara yang dilaporkan akan dikirim ke Ukraina untuk membantu pasukan Vladimir Putin memerangi Ukraina. Bahkan ahli pertahanan Moskow menyebut sudah sepatutnya Rusia menerima bantuan dari Kim Jong-un. Dikutip dari Mirror.uk, pernyataan tersebut disampaikan oleh seorang ahli pertahanan terkemuka di Moskow, Kolonel Cadangan Igor Korotchenko. Kita seharusnya tidak malu menerima tangan yang diberikan kepada kita oleh Kim Jong-un, paparnya.